saya akan mendesimasikan tentang budaya positif yang akan sama-sama kita berusaha untuk melakukannya di sekolah kita. Namun sebelumnya akan ada arahan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Untuk itu kepada Ibu saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Ria Graviana Romte SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang mana di saat ini akan mendesimasikan modul 1.4 tentang budaya positif, merupakan tugas yang harus diupload. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya yang mana sudah meluangkan waktu untuk mendukung program guru penggerak, yang mana bagi teman kekasih guru hebat kita CGP Angkatan 7 Ibu Ria untuk mendesimasikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, Bapak Ibu hebat semuanya dan Ibu CGP hebat kita, berbicara tentang budaya positif tentu intinya bermuara kepada kita semua sebagai warga sekolah, intinya kepada peserta didik kita. Nah, budaya positif ini ada beberapa hal penting yang ada di dalamnya. Kalau tidak salah itu ada 6. Ada segitiga restitusi, ada perubahan paradigma, dan salah satunya keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas yang sebentar ini akan didesimasikan oleh Ibu CGP kita ini. Nah, apa yang sebentar didesimasikan oleh Ibu CGP ini semoga bermanfaat buat kita dan kita akan menerapkannya bagi kelas kita masing-masing. Nah, di situ dengan tujuan agar peserta didik kita ini dapat mendisiplinkan atau bisa melakukan semua tugas tanggung jawab mereka lewat tugas tanggung jawab mereka di kelas mereka masing-masing dengan budaya positif ini. Nah, Bapak Ibu, sebentar apa yang diterapkan atau didesimasikan oleh Ibu CGP ini tentang budaya positif, dan setelah itu kita akan menggerakkan semua para guru di lembaga JNP 25 ini untuk melakukan budaya positif itu lewat kesepakatan kelas yang sudah disiapkan oleh Ibu CGP kita. Nah, dengan kesepakatan kelas ini bukan kita selaku guru harus memberikan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh peserta didik, namun kesepakatan kelas itu kita akan rajut dan kita akan komunikasikan bersama dengan peserta didik itu. Nah, ketika mereka mengucapkan atau membilang apa yang menjadi kesepakatan kelas, dengan sendirinya mereka akan menyadari sendiri bahwa oh iya, ini yang harus tidak boleh dilanggar, ini yang harus dia lakukan. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya ketika desimasi ini akan dilakukan, harapan saya bersama dengan teman CGP ini agar Bapak Ibu guru bisa menerapkannya di kelas. Nah, dengan kesepakatan kelas itu bisa anak-anak ini berlatih tidak semudah membeli telapak tangan, namun sedikit demi sedikit mereka akan berlaku budaya positif di kelas mereka masing-masing dengan kesepakatan kelas yang akan dibangun bersama para guru, wali-wali kelas, bahkan dengan peserta didik kita. Itu saja yang saya sampaikan, ini menjadi perhatian buat kita semua agar ke depan anak-anak kita ini selalu senantiasa menjadi anak-anak yang mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan adanya budaya positif. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas arahannya kepada kita semua di saat ini, dan kepada Bapak Ibu semua. Ini materi saya tentang budaya positif, salah satu modul yang ada pada modul 1 yang saya pelajari. Saya akan mencoba mendesimasikannya kepada Bapak Ibu semua. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan itu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ada 2 kodrat yang manusia miliki dan anak miliki, yaitu kodrat alam dan kodrat saman. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa anak itu kertas kosong, tidak lagi. Ya, jadi anak itu dari rumah sudah diisi berdasarkan kodrat alamnya dan kodrat samannya. Jadi posisi kita sebagai guru hanya menuntun
Dan semua itu dapat diwujudkan jika sebagai pendidik harus kita menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif. Kita menghadirkan kenyamanan bagi anak, dan tentu saja itu akan menjadi kebiasaan budaya yang positif. Jadi kalau dibiasakan otomatis dia akan membudaya. Jadi ada pepatah yang bilang bisa karena biasa. Jadi kalau kita biasakan otomatis itu akan membudaya bagi anak-anak didik kita. Ini konsep utama dalam budaya positif yang tadi sudah disentil oleh Ibu Kepala Sekolah itu. Jadi ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol, restitusi. Keenam, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi dari kesepakatan kelas itu maka kita akan membangun keyakinan daripada anak-anak itu. Nah, ada pertanyaan yang mari sama-sama kita mencoba untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pemimpin sekolah, bagaimana cara kita untuk dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita yang selama ini kita lakukan? Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu kita perbaiki atau kita kembangkan? Ya, Bapak Ibu ini sama-sama kita menjawabnya. Boleh yang pertama, Miss mungkin? Yang pertama ya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Kalau menurut saya Ibu, suasana anak-anak tuh harus bertumbuh dalam lingkungan yang positif, karena untuk menjadi pribadi yang positif kayak mereka dibentuk oleh lingkungan yang positif itu. Tapi kalau anak bertumbuh atau berkembang dalam lingkungan yang negatif, mereka juga pasti akan menjadi anak-anak yang negatif gitu. Jadi kalau kita mau anak-anak kita kayak punya karakter yang baik, berdampak bagi lingkungan, maka harus sediakan lingkungan yang tepat, yaitu lingkungan positif, supaya mereka bertumbuh sesuai dengan yang kita mau, maksudnya yang seharusnya gitu. Itu sih dari saya, Miss, pentingnya yang pertama. Thank you. Terima kasih, Miss. Yang kedua beta minta Ibu Lia juga. Bolehkah? Sebagai para pendidik dan pimpinan sekolah, bagaimana dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini. Menciptakan suasana positif di lingkungan kita adalah dari kita dulu sebelum kita ke anak-anak. Hanya kita menciptakan suasana positif antar sesama guru, kemudian dengan anak-anak, dengan cara membawa budaya-budaya yang baik kepada mereka, mengajarkan mereka tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kemudian membangun suasana dalam kelas yang nyaman, yang baik, kemudian mendidik mereka dengan cara-cara yang baik sehingga dengan membuat suasana lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga anak-anak merasa nyaman, kemudian budaya-budaya baik yang guru berikan kepada anak-anak, mereka melihat itu lewat tindakan kita, sikap kita, sehingga itu menjadi satu model bagi mereka, sehingga mereka bisa melakukannya bukan cuma kembali kepada guru, tapi juga terhadap sesama mereka, teman mereka dalam kelas. Ya. Baik, terima kasih. Berarti yang pertama menciptakan suasana positif ini khusus untuk siswa itu. Jadi kalau otomatis lingkungan, yang tadi kita bilang kuadrat alamnya itu yang membawa mereka. Jadi bagaimana dia terkait dengan yang kedua, bagaimana kita menciptakan suasana itu. Yang tadi dia. Jadi sebenarnya kita ini tanpa kita sadar kita ini cerminan, ya. Jadi kita cerminan daripada anak-anak didik kita. Ya. Mungkin itu. Lalu yang ketiga kita minta Ibu Tina juga. Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jika kebiasaan positif ini katong so lakukan dan membudaya,
maka nilai-nilai karakter yang diharapkan itu akan terbentuk pada diri anak, sehingga anak itu akan lebih efektif dalam melakukan suasana positif ini di lingkungan di mana dia belajar. Mungkin itu dari Beta. Iya, baik, terima kasih. Jadi hubungan menciptakan suasana positif yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tina itu benar sekali, dan intinya marilah sama-sama kita bisa melakukannya sebagai guru pendidik yang ada di SD Negeri Impres SD Impres 25 ini. Iya. Yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita ini SD Impres 25, dan apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Ya, ini Beta minta Ibu Kepala Sekolah juga untuk menjawabnya, mungkin memberikan pendapat bagi Katong semua, Baik. serta pencerahan bagi Katong. Iya, terima kasih Ibu Ria. Untuk penerapan disiplin saat ini di sekolah sudah kita terapkan. Contoh yang dulunya 3S sudah 5S sekarang. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Dan juga Lisa, lihat sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Nah, itu sudah diterapkan. Setiap apel kita berulang-ulang untuk menyuarakan itu, mengumumkan itu kepada peserta didik kita. Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Belum. Kenapa? Tadi sudah disampaikan bahwa untuk pendidikan KHD itu anak-anak ini dibagi atas dua, yaitu kodrat alam dan kodrat lingkungan. Jadi ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang harus setiap hari tidak bosan-bosan kita harus menyuarakan itu kepada peserta didik kita. Nah, itu yang harus kita perbaiki dan dikembangkan. Nah, dengan cara ini juga kita selaku pendidik yang ditiru dan digugu itu juga menjadi contoh bagi anak-anak kita. Kalau tidak kita lakukan, setiap hari kita membilang, kita memberikan pemberitahuan kepada mereka agar mereka bukan bosan, namun dengan kebiasaan itu mereka akan melakukan itu dan menjadi sesuatu yang budaya positif itu, dan mereka sudah terapkan itu dan menjadi contoh juga bagi orang lain. Ketika nantinya di lingkungan mereka punya rumah, mereka kebiasaan itu akan mereka sampaikan kepada teman-teman mereka. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kita sebagai guru tuh menjadi contoh untuk memberikan contoh untuk ambil sampah, buang pada tempatnya, dan selalu senyum sapa bagi peserta didik kita. Sopan dan santun itu kebiasaan yang harus kita lakukan. Nah, satu program yang akan saya lakukan ke depannya itu nanti dibantu oleh teman-teman. Sebelum kita masuk ke ruang kelas itu ada stiker yang akan kita tampilkan di depan-depan mau masuk itu, pintu masuk. Ada yang berpelukan dengan wali kelas dan dengan peserta didiknya berpelukan. Ada tos, ada cipika-cipiki, itu budaya-budaya positif yang harus kita terapkan. Itu poin ketiga yang sebentar kita akan jalankan ke depan. Terima kasih, Bu Ria. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Tadi sama-sama kita sudah mendengar apa yang menjadi harapan dari Ibu Kepala Sekolah untuk kita semua selaku Dewan Guru, dan kita sudah melakukan itu. Dulunya 3S, sudah 5S, dan bisa dia sampah angkat, tapi ada juga anak-anak yang tadi yang dibilang itu kodrat alam ya dari sana. Cuman sebagai guru memang kita harus jadi role model untuk mereka. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk di saat masuk itu, mari sama-sama kita saling mendukung untuk kita bisa melakukan itu. Mungkin itu, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang boleh disampaikan atau untuk kita semua di saat ini. Iya, ini pertanyaannya hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu Leni, setuju atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Yang berikut, ini tadi cuma setuju tidak setuju ya. Ya. Yang berikut, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Ibu Ani? Setuju. Yang berikut, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Bapak Ibu semua setuju atau tidak? Setuju. Nah, baik.
sebelumnya akhirnya tidak memberikan stiker bintang. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu guru terhadap sikap anak-anak kelas 2 ini? Dan juga apa yang selama ini dibuat oleh Ibu Anas, apakah sudah benar? Ya. Ini Bapak Ibu sebuah kasus. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu guru terhadap sikap anak-anak kelas 2 ini? Ibu Tina? Ya, terima kasih tanggapan terhadap kasus ini. Apa yang dilakukan Ibu Anas itu memang sudah membebani bagi anak-anak kelas 2, sehingga dengan memberikan stiker bintang mereka tertib taat. Tapi ketika Ibu Anas sakit dan Bapak guru mengambil alih tanggung jawab itu dan anak-anak tidak taat seperti pada saat Ibu Anas. Ini mau memberikan contoh bagi kita sebagai para guru bahwa benar-benar suasana positif yang dilakukan itu dia belum membudaya, dia cuma membudaya untuk kelas 2 dan belum untuk semua guru, karena dia cuma berlangsung bagi wali kelas atau guru Ibu Anas yang mengajar di kelas 2 itu, tidak kepada guru yang lain, sehingga pada waktu guru ada di saat itu anak-anak lalu lupa kepada budaya yang mereka sudah terapkan bersama dengan Ibu Anas. Jadi ini mungkin menjadi perhatian kita juga sebagai para guru supaya ketika segala sesuatu yang contoh seperti suasana positif ini kita membudaya benar-benar membudaya untuk semua di sekolah, supaya kalau ada halangan guru yang tidak masuk, memang anak itu benar-benar tahu bahwa iya apa sudah membudaya. Karena dengan membudaya tadi kita membudaya tadi itu berarti dia akan merubah nilai-nilai karakter anak itu dari hari ke hari. Mungkin itu dari depan. Terima kasih. Mungkin ini menambahkan sebelum kalau saya tuh Ibu, menurut saya Ibu Anas tuh maksudnya baik ya, tujuannya baik gitu. Dia usaha kasih motivasi buat anak-anak supaya mereka mau antri rapi masuk ke dalam. Tapi itu kayak kasih iming-iming gitu ya, kasih motivasi dari luar gitu. Harusnya dibangun tuh kayak kenapa anak-anak harus antri supaya rapi, supaya cepat masuk, sehingga pukul bisa masuk dengan rapi, terus kemudian sampai cepat bisa belajar, bisa pulang juga dengan tepat waktu gitu, sehingga ketinggalan pelajaran. Jadi kayak bagaimana bangun motivasi itu dari dalam, berbuat sesuatu yang benar bukan karena aja dapat bintang, tapi memang karena itu hal tepat untuk dilakukan gitu. Dan kayak kalau misalnya kayak itu bintang ya, coba kalau ibu kasih gula-gula gitu atau kasih sesuatu, datang sing ada uang kah, datang sing ada itu lah yang bisa lah, dan anak yang taat gitu. Itu sih, itu dari saya sih. Iya. Baik. Ini terkait dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi ini memberikan penghargaan kepada mereka. Jadi sebenarnya itu motivasi dari luar, karena mereka mau berubah karena dari luar. Jadi yang tadi Ibu Tina bilang itu harusnya motivasi itu dari dalam sehingga membudaya. Nah itu tugas bagi kita semua sebagai Bapak Ibu guru di SMA 25 ini untuk membudayakan hal-hal positif, dan intinya kita dapat membangun motivasi dari anak itu dari dalam, sehingga itu menjadi kebiasaan mereka, sudah membudaya. Baik, ini Bapak Ibu, mari kita minta dua orang juga dibuka. Ibu Tina dan Ibu Lia dia Bapak main permainan, cobalah buka. Oke, cobalah buka. Iya, coba buka apa nih? Baik, ini permainannya lisannya ya. Siapa yang mau buka, siapa yang mau, ya. Di Ibu Tina pun tangan ini ada banyak berharga. Nah, ada uang, ada pokoknya apa yang menurut Ibu Tina berharga. Jadi Ibu Tina mesti genggam seerat mungkin, sekuat mungkin. Sekarang tugas Ibu
dilakukan oleh Ibu Lia? Ibu Tina yang cantik, yang baik hati, Bu Kakak. Buka apa nih? Ada sungai. Berarti mesti rayu. Iya, ada gula-gula Ibu Tina 5.000, 10.000. Ada goreng, ada yasuke, ada cake. Iya. Baik. Es krim. Ibu Tina mau es krim, ada cornito, cornito. Ibu Tina. Oke, iya, terima kasih Ibu Lia dan Ibu Tina untuk peragaannya di depan. Saya persilakan kembali ke tempat duduk. Iya, Bapak Ibu perhatikan. Tadi biar Ibu Lia rayu setengah mati rayu sekuat mungkin sampai tuh ini, tapi Ibu Tina tetap membendam karena menurut Ibu Tina itu benda yang paling berharga. Iya. Nah, bagaimana kita bisa merubah paradigma, stimulus dan respon daripada orang lain? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, maka kita harus rubah kita punya sikap. Kita punya sikap ini atau perilaku kita, sehingga cara-cara yang memperbaiki. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, kerangka pikir kita. Kita bisa mengubah bagaimana kita melihat dunia ini, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Untuk itu, marilah sama-sama kita mengubah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan dalam aspek-aspek tertentu tentang realitas. Untuk tadi tuh, biar dirangsang bagaimana lah yang bisa. Jadi, itu yang selama ini kita lakukan sebagai guru. Kita memaksa tuh, ibu-ibunya tadi paksa sampai supaksa, habis itu pelan-pelan, yang rayu pelan-pelan juga saya bisa. Sama dengan anak juga, anak-anak kita juga seperti itu. Jadi kita sebagai guru janganlah kita memaksa, biar paksa bagaimana lagi. Akhirnya ada yang tadi kayak motivasi tuh, ada yang ikut karena takut, ada yang ikut karena diiming-iming tadi seperti yang Ibu Lia bilang. Tapi ada yang tetap dia keras, dia mau. Ya. Jadi mari sebagai Bapak Ibu guru, kita rubah paradigma pola pikir kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk masa depan anak-anak didik kita. Terutama kita bisa membuat budaya positif di sekolah ini agar semakin membudaya. Ya, ini ya sudut pandang menurut teori. Jadi stimulusnya kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Jadi masing-masing kita punya kebutuhan berbeda. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Sementara teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi pengontrolan diri itu dari kamu saja, bukan dari orang lain. Berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang tadi kita sudah lakukan di depan itu. Berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan raga. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita berkolaborasi dan konsensus itu menciptakan hal-hal yang baru. Yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Sementara teori kontrolnya, model berpikirnya menang dan menang. Jadi bukan menang atau kalah, tapi menang dan menang. Jadi yang tadi kita sudah lakukan itu, jadi yang itu saja yang bisa. Jadi semua itu pengontrolan dari diri, bukan orang lain yang mengontrol kato. Ya, ini disiplin positif, Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini tuh kalau disiplin, aduh rasa saya nyaman karena memang bukan motivasi dari dalam. Contoh, Katu datang sekolah terlambat. Kadang Katu malu, tapi ada yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau Katu malu, otomatis Katu mesti nyaman. Yang berikut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, jadi kebajikan umum, dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik, jadi motivasi dari dalam. Dan tadi intinya motivasi dari dalam, bukan dari luar. Yang berikut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi, disiplin positif ini kita lakukan tanpa ada iming-iming, tanpa ada penghargaan, tanpa ada hadiah, maupun tanpa ada hukuman atau kita mengancam mereka, ya. Jadi ini disiplin positif. Jadi anak tidak melakukannya karena takut, karena mendapat hadiah dan sebagainya. Ini Bapak Ibu nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai universal ini ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini Katong biasa bikin di sekolah. Kita minta Ibu Tina untuk bikin akan dalam bentuk lagu juga. Iya. Ibu Tina pohon. Ya, Ya. Mari Bapak Ibu, karena memang Ya, Ibu Kepala Sekolah, Ibu CGP hebat, Ibu Bapak Guru hebat-hebat semua. Sebelum kita melanjutkan diseminasi ini, kita akan melakukan lagu salam profil pelajar Pancasila, dan kalau ada teman-teman yang bisa nyanyi bersama disilakan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. terima kasih. Kita akan aplaus untuk Ibu Tina dan kita semua yang hadir di saat ini. Ya, ini budaya positif yang dilakukan di sekolah merupakan pembentukan karakter bagi peserta didik atau murid kita yang nantinya dapat menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik. Ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah itu senyum, salam, sapa. Yang atau kenal 3, tapi sekarang sudah dimulai sopan dan santun. Juga membuang sampah pada tempatnya. Akan punya bahasa kerennya itu Lisa. Lihat sampah, angkat. Yang berikut, berdoa ketika memulai pembelajaran ataupun melakukan kegiatan. Toleransi, bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan sekolah, disiplin terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Ini sudah kita lakukan. Hanya kadang-kadang untuk beberapa anak itu belum membudaya. Jadi bagaimana peran kita sebagai guru untuk bisa membudayakan itu terhadap anak-anak kita. Ini kebutuhan dasar daripada manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar tuh. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar daripada kita manusia bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita punya rasa untuk diterima dan menerima orang lain. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 4. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid-murid melakukan disiplin diri karena dia takut mendapat hukuman. Ini merupakan motivasi dari luar, ekstrinsik. Jadi kadang tidak ada guru, mereka ribut. Iya. Jadi mereka disiplin cuma karena takut dapat hukuman, berdiri di depan dan sebagainya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan itu. Jadi karena diiming-iming. Sudah, setelah ini ibu guru kasih gula-gula, pasti semuanya diam, atau siapa yang diam, yang pulang otomatis mereka akan semua duduk diam dan otomatis mereka akan duduk diam dan supaya mereka bisa cepat pulang. Jadi itu motivasi dari luar, bukan dari dalam diri mereka. Yang berikut, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid akan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi mereka sadar bahwa itu mereka punya nilai kebajikan. Itu merupakan nilai motivasi dari dalam atau intrinsik. Jadi yang perlu kita lakukan, bagaimana kita memotivasi murid-murid kita agar motivasi dari dalamnya itu lebih besar daripada motivasi yang kita berikan. Jadi jangan karena mau disiplin diri karena ada hukuman, jangan karena dapat imbalan itu. Tapi bagaimana strategi-strategi yang kita lakukan sehingga ada motivasi dari dalam itu lebih besar daripada motivasi yang kita berikan sebagai guru untuk anak-anak kita. Ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau hukuman itu menyakitkan, tanpa kita sadari, kita memberikan hukuman kepada mereka tuh sebenarnya mereka menyakitkan. Kadang juga mereka dengan muka yang marah-marah begitu, terus mereka tidak nyaman. Yang berikut, murid takut. Keempat, memaksa murid. Jadi kita paksa. Kelima, menyembunyikan kesalahan. Jadi hukuman itu supaya dosa mendukung ya kesalahan tadi itu. Dan yang keenam itu murid merasa rendah diri. Jadi ada juga murid-murid yang setelah mendapat hukuman itu mereka duduk diam sehingga mungkin itu yang jadi rendah diri atau susah nyaman lain. Dan mungkin hati mereka juga rasa sakit. Itu untuk disiplin yang gagal untuk hukuman. Kalau untuk penghargaan dia tidak efektif yang tadi kasus yang tadi itu. Di saat ibu guru tidak masuk diganti dengan bapak guru, otomatis anak-anak tidak melakukan hal yang tadi itu karena itu tidak membudaya, karena diiming-iming memberikan penghargaan itu. Yang berikut, merusak hubungan. Bisa saja di saat kita memberikan hadiah kepada yang satu, yang lain merasa iri, teman yang lain merasa iri. Jadi kita tanpa kita sadar kita sudah merusak hubungan pertemanan dengan mereka antara sesama murid. Yang ketiga, mematikan kreativitas dengan memberikan menghukum dengan sistem ranking. Jadi memberikan penghargaan dengan pakai perankingan itu
juga mematikan dulu kreativitas. Sebenarnya mereka bisa, tapi nanti bahasanya mungkin saja cuma anak itu saja dapat ranking gitu. Yang tadi kuadrat alamnya itu anak itu punya ada minat dan bakat di dalam, tetapi karena kita sudah memberikan penghargaan lewat memberikan ranking, sehingga mematikan mereka punya kreativitas. Yang berikut, merampas hak menghargai dirinya. Tanpa kita sadari, kita memberikan penghargaan itu kita merampas hak untuk anak menghargai dirinya sendiri. Ya. Ini merupakan konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Jadi disiplin yang sukses itu yang pertama konsekuensi. Konsekuensinya itu pengantar jangka panjang. Jadi dia akan pengantar jangka pendek, ya, jangka pendek. Yang berikut perlu monitoring yang berkelanjutan. Jadi kalau kita disiplin yang sukses, maka kita perlu lihat dia terus, monitor terus, ikuti terus. Yang berikut ada stimulus dan respon. Stimulus dari kita, respon anak itu seperti apa, atau stimulus dari mereka, respon kita seperti apa. Yang berikut, murid akan menghormati peraturan. Murid akan menghormati peraturan yang kita berikan. Terus, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Itu konsekuensinya. Tapi kalau restitusi, yang pertama itu murid bertanggung jawab pada perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kita fokus pada masalah jangka panjang. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi murid akan menghormati diri dan orang lainnya kalau kita pakai restitusi. Berikut teori kontrolnya itu dirinya sendiri yang memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat. Dan keenam itu memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahannya itu murid sendiri yang memperbaiki, bukan kita yang memberi solusi. Jadi solusinya itu dari siswa sendiri. Ini Bapak Ibu dengan menggunakan pendekatan restitusi, jadi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi kita menggunakan pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi antara lain bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi kita semua manusia berbuat salah, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Yang berikut, dengan pendekatan restitusi kita bisa memperbaiki hubungan. Misalnya kalau tidak senang dengan teman, tapi menggunakan pendekatan restitusi ini, maka kita bisa memperbaiki hubungan. Yang berikut, posisi kita sebagai guru hanya menawarkan, bukan memaksa. Ya? Jadi tawaran bukan paksaan. Yang keempat, kita menuntun siswa untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntut. Yang berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Misalnya, yang berikut dulu, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya yang kita rubah, bukan tindakannya. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi misalnya kalau anak terlambat, kalau menggunakan restitusi ini, maka kita akan menggali terus mengapa mereka terlambat. Tapi solusinya bukan dari kita, tapi anak sendiri yang akan merubahnya, memberikan solusi itu, sehingga akan membuat karakter mereka lebih kuat,
saat mereka melakukan hal tersebut, ya. Jadi karakter mereka akan lebih kuat dan juga kita merubah karakter mereka. Ini, ya. Jadi ada perbedaan ya. Contoh kasus ini, hukumannya itu, misalnya mereka terlambat, kita memberikan hukuman dengan lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Jadi mereka lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Yang berikut, kita marah, guru marah, dan murid menjadi takut. Itu hukumannya. Sementara konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Karena tadi sudah terlambat, jadi waktu istirahat bikin PR lebih banyak 5 kali lagi. Jadi PR yang tadi itu bikin ulang sebanyak 5 kali, itu konsekuensi. Terus guru sangat tegas dan siswa menghormati peraturan itu. Karena guru tegas, akhirnya siswa bilang iya. Nanti istirahat, tidak istirahat, tapi akan bikin PR itu sebanyak 5 kali. Misalnya kelas 1 menulis sampai 1 buku itu habis, ulang sampai 5 kali. Yang berikut, kalau untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya yang dapat membantu siswa. Mengapa terlambat dan sebagainya. Apa alasannya? Kita dapat, kalau menanyakan keyakinan diri mereka, otomatis kita membantu siswa tersebut menyelesaikan masalahnya. Kalau terlambat karena tidur malam sampai bangun kesiangan, maka penyelesaian masalahnya seperti apa? Tapi bukan dari kita, dari siswa tersebut. Yang berikut, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau kita terbuka dengan siswa kita, otomatis siswa kita menghargai atau menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Ya. Ini posisi kontrol restitusi. Kita memposisikan diri sebagai apa? Ya. Penghukumkah? Pembuat rasa bersalah? Teman? Pemantau? Atau manajer? Ini kasusnya ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi saat upacara bendera, atribut mereka tidak lengkap. Kalau kita sebagai penghukum, maka bahasa kita adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahukanmu? Ibu sangat kecewa sama kamu. Yang berikut, kita sebagai teman, ayolah tertib, buat ibu guru bangga. Hari ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu sebagai teman. Jika kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa aturan dan konsekuensinya? Jadi kalau kamu sudah melanggar, apa aturan dan konsekuensinya? Karena kita sudah buat aturan. Yang berikut, kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi, terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Dalam kasus ini, kita sebagai guru akan memposisikan diri kita tergantung daripada cara kita berbicara dengan murid tersebut. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Teman. Ya? Teman. Teman Manajer. yang paling baik atau manajer? Manajer. Ya, manajer ya. Kalau teman masih ini, ayolah yang tertib. Masih Kalau ibu guru bangga. menyalahkan. Jadi seakan-akan mau supaya katong diterima oleh anak tersebut. Baik, Bapak Ibu ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman. Hukumannya. Jadi dia mencatat 100 kali kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini Bapak Ibu, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kita bisa menghukum anak secara fisik, kita pukul ataupun dengan kata-kata kita. Tanpa kita sadari kita sebagai penghukum kepada mereka. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi ada sistem atau alat yang untuk menekan murid-murid itu lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Guru-guru yang memposisikan atau menerapkan diri sebagai posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Iya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut. Jadi kata-katanya itu, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, atau selalu saja minta izin. Misalnya, ya, itu kita sebagai penghukum. Ya. Sebagai penghukum, nada suara kita tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari dengan jari yang menunjuk-nunjuk. Jadi kita sebagai penghukum kita punya mata itu melotot dan jari yang menunjuk dan juga kita mengkaji. Terlambat lagi pasti terlambat. Selalu saja datang terlambat. Kapan sih kamu bisa tepat waktu? Itu ya. Jadi kalau kita sebagai penghukum, nada suara kita meninggi. Dan kalau bahasa tubuh tuh mata melotot, jari dengan menunjuk dan juga mengkaji. Ini pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Intimidasi. Iya. Bahasa kerennya itu intimidasi tuh. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Dengan kata-kata yang dikeluarkan juga kata-kata yang lembut, seperti ibu merasa kecewa dengan kamu. Aduh, kecewa sekali. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu? Bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kamu seperti ini? Bersalah. Iya. Berikut, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Apalagi kalau kita mengatakan, bagaimana sih yang kamu lakukan kalau orang tuamu tahu? Maka kita membuat mereka punya penilaian buruk terhadap diri mereka sendiri. Mereka merasa tidak berharga. Jadi ini kita mengintimidasi mereka. Membuat rasa bersalah itu nadanya itu memelas, halus dan sedih. Bahasa tubuhnya itu biasanya kita dekat dengan anak-anak, merapat dengan mereka lalu lesu. Itu untuk membuat rasa bersalah. Kalau ini Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya? Senang sekali kamu mengerjakan ibu. Ibu benar-benar kecewa terhadap kamu. Bagaimana perasaan murid jika ditegur dengan cara ini? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai murid, bagaimana perasaan kita? Nah, ini kita memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini
tidak menyakiti murid, jadi kita tidak menyakiti mereka. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi melalui bahasa kita. Posisi teman pada guru bisa saja negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Itu positifnya, kita membangun hubungan yang baik di antara kita dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan juga humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantu Bapak, semua ini demi Bapak. Ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu murid, otomatis murid akan kecewa. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kita bantu terus, tapi ada saat di mana kita tidak bisa membantu mereka, otomatis mereka akan kecewa. Ya, mereka akan berkata, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul dari murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ada guru kesayangan begitu. Ya. Untuk posisi kita sebagai teman itu, nada suara kita ramah, akrab, dan bercanda. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman itu. Kalau bahasa tubuh itu kita merapat pada murid, kita merapat pada murid, mata dan senyum yang jenaka. Jadi kita lebih banyak bersenda gurau dengan anak-anak. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ya, sambil senyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Iya, Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid? Mari kita lihatkan dulu. Ini Bapak Ibu untuk situasi yang ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana dulu, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Kalau seperti ini, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Anaknya mungkin senang ya Miss ya, karena diperhatikan, tapi kayak dekat sama bapaknya saja begitu. Kalau tidak ada bapak guru, bagaimana dengan guru-guru yang lain? Ini karena Bapak Guru memposisikan diri sebagai teman, ya. Jadi anak akan cuma menyenangi guru tersebut tanpa ada pendekatan dengan guru yang lain. Ini ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku hal yang sama untuk guru yang lain ataupun orang lain. Jadi posisi kontrol kita juga mempengaruhi sikap daripada murid-murid kita. Kita sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi,
Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini pada posisi pemantau nada suara datang. Bahasa tubuh juga formal kalau kita sebagai pemantau. Iya. Kita sebagai guru bertanya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru kembali bertanya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi mengatakan, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti akan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru mengatakan, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Kalau seperti ini, perasaannya itu, murid akan memahami konsekuensi tersebut. Dia tahu bahwa dia sudah bersalah, melanggar salah satu peraturan sekolah, yaitu terlambat 15 menit. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuatkan tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas dan mengerjakan pada saat waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi murid juga tidak nyaman kalau posisi kita sebagai pemantau, karena kita fokus pada peraturan serta sanksi dan konsekuensinya. Kalau posisi yang terakhir ini adalah posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kalau posisi manajer ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, di mana manajer itu murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi ini kembali kepada keyakinan kelas. Setelah kita membuat kesepakatan kelas tadi, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari. Ini peraturan kelasnya, ini peraturan. Datang tepat waktu, membersihkan kelas sesuai jadwal pikir,
tiket. Jika keluar kelas harus minta izin, berpakaian rapi, sesuai dengan atribut lengkap, menerima pelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi ini peraturan. Peraturan itu otomatis merupakan motivasi dari luar, bukan dari dalam. Nah, ini keyakinan kelasnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ada kebajikan universal di dalamnya. Ada senang, rasa aman, menghargai. Sehingga motivasi yang dibangun itu motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ya. Kita berawal dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif otomatis. Budaya yang terjadi adalah budaya positif. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitas mereka dulu. Kita bisa mengatakan semua orang pernah melakukan kesalahan, bukan kamu satu-satunya. Jadi kita menstabilkan dulu, menstabilkan identitas mereka. Baru kita memvalidasi. Kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang berikut, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Jadi di sini peran kita hanya menanyakan keyakinan mereka. Solusinya ada dari mereka, bukan solusinya ada pada kita. Nah, ini Bapak Ibu, ini kebetulan karena kelas besar yang saya buat kelas besar, tapi kelas kecil boleh menggunakan stiker emoji mungkin karena mereka belum bisa baca dengan lancar atau yang sudah, tapi sebagian besar mungkin belum, kayak Ibu Ani. Ya, jadi bisa menggunakan stiker emoji ini karena kebetulan kelas besar. Jadi sama-sama kita buat dulu kesepakatan kelas dan akan menjadi keyakinan kelas kita. Ya, ini oke. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya ada masukan mungkin dari teman-teman yang lain untuk menambah asana kita di hari ini dari kepala sekolah mungkin. Terima kasih. Ini merupakan pelajaran buat kita semua. Dan juga kepada guru-guru agar dapat melakukannya di kelas masing-masing. Tambahan saja, saran saja, baiknya untuk kesepakatan kelas itu bagi kelompok dulu. Ini kan kelas besar. Nah, ini kan sudah hasilnya. Mereka musyawarah dulu apa-apa, karena membantu Ibu CPT membantu bagaimana untuk kesepakatan kelas itu ambil dulu. Dia punya poin-poin dulu. Nah, ini kan hasilnya sudah ditempelkan. Jadi bagi kelompok dulu, mereka ada berapa dibagi kelompok kecil dulu dan mengajar mereka untuk musyawarah untuk sepakat kesepakatan kelas ya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Kepala Sekolah untuk masukannya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diberikan kesempatan untuk bisa mengimbaskan atau mendestinasikan apa yang telah saya dapat. Biarlah itu menjadi pegangan untuk kita semua untuk dapat melakukan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi untuk kepala sekolah dan Bapak Ibu, teman-teman guru hebat, terima kasih untuk semuanya dan semuanya punya selamat siang dan shalom. Shalom.